Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan ala na'maihi wa alaihi wa syukru lahu ala ma an'ama min mawasimil khairati wa ta'ati li'ibadihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tu'azzimu min asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamu anbiya'ihi wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak dan besar nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada para hamba-hambanya. Di antara nikmat terbesar yang akan kita hadapi yaitu datangnya musim kebaikan, datangnya musim ketaatan, yaitu bulan yang termulia, yaitu bulan suci Ramadan. Di antara fenomena keagamaan yang terindah yang ada di malam-malam bulan Ramadan adalah ditunaikannya sholat tarawih, sholat witir secara berjamaah di masjid-masjid oleh sebagian besar kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya pada hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu tema yang sangat penting untuk menghadapi momen yang penting ini, yaitu tentang sholat tarawih dan sholat witir. Insyaallah kita akan membahas satu persatu tentang masalah sholat tarawih, kemudian masalah sholat witir. Yang pertama, sholat witir, sholat tarawih. Kalau kita lihat sholat tarawih itu jamak dari tarwihah. Artinya apa? Beristirahat. Dalam bahasa Arab itu tarwihah artinya beristirahat. Kenapa dinamakan sholat tarawih? Para ulama menyebutkan karena kaum muslimin dulu itu melakukan sholat ini itu dengan memanjangkannya, dilamakan sholat ini. Setelah sholat 4 rakaat mereka beristirahat, kemudian sholat 4 rakaat lagi lalu beristirahat, lalu sholat 3 rakaat, maka ya dengan istirahat tarawih. Poin yang berikutnya masalah keutamaan sholat tarawih. Yang pertama, sholat tarawih bisa menjadikan sebab diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mendirikan ibadah malam di bulan Ramadan karena keimanan dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuninya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Keutamaan yang kedua, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala sholat malam penuh. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansharif." Sesungguhnya seseorang apabila sholat bersama imam sampai selesai, maksud sholat di sini siapnya, redaksinya itu sholat tarawih. Usibalahu qiyamul lailah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sholat malam penuh. Hadis riwayat Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Poin yang berikutnya, hukum sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Sebagaimana berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk salat malam di Ramadan, bulan Ramadan, min ghairi an ya'murahum fi bi'azimah, akan tetapi tidak menyuruhnya secara wajib. Muttafaqun alaih. Dan sudah ijma' para ulama bahwa salat tarawih hukumnya adalah sunnah, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi secara berjamaah di masjid itu hukumnya sunnah, bukan bid'ah. Dan begitu pula lebih utama daripada sholat sendirian. Yang pertama, sholat tarawih hukumnya sunnah karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim pernah sholat tarawih secara berjamaah bersama para sahabat-sahabatnya selama 2 malam atau 3 malam. Itu menunjukkan bahwa hal ini adalah sunnah tapi bukan bid'ah. Lalu yang kedua, sholat tarawih secara berjamaah di masjid itu lebih utama karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya di masjid secara berjamaah bersama para sahabatnya dan tidak menghalangi keluar malam berikutnya. Karena apa? Beliau mengatakan, inni khasyitu an tufrada alaikum. Sesungguhnya saya khawatir sholat ini diwajibkan atas kalian, makanya saya tidak keluar di malam-malam berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan itu sudah ijma' para ulama sebagaimana dinukil oleh At-Tahawi dan Ibnu Qudamah bahwa sholat tarawih secara berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian. Dan itu pun telah dilakukan oleh para sahabat ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan begitu pula zaman Utsman dan zaman Ali bin Abi Thalib sampai ke zaman sekarang ini. Dan itu bisa menghidupkan masjid-masjid di malam-malam bulan Ramadan. Poin berikutnya, kapan sih waktu sholat tarawih? Sholat tarawih dilakukan setelah sholat isya, dan itu sudah kesepakatan para ulama sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang berikutnya, berapa sih jumlah rakaat sholat tarawih? Sholat tarawih jumlah rakaatnya itu tidak dibatasi. Jadi tidak mesti 11 rakaat, tidak mesti 13 rakaat, akan tetapi tidak dibatasi oleh syariat. Dan itu sudah dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dan Qadhi Iyad dan begitu pula Al-Iraqi. Itu sudah kesepakatan para ulama bahwa sholat tarawih itu jumlah rakaatnya tidak dibatasi. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya tidak pernah membatasi jumlah rakaat sholat tarawih. Bahkan ketika ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim ketika berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar bisa menemaninya di surga, apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah dirimu agar bisa menemaniku dengan apa? Memperbanyak sujud. Akan tetapi yang lebih utama kita sholat tarawih 11 atau 13 rakaat karena ada 3 alasan. Yang pertama,
mencontoh perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, itu lebih mudah dilaksanakan oleh kaum muslimin secara umum. Yang ketiga, karena itu lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat tarawih, baik itu ketika membaca surat ataupun ketika ruku' ataupun ketika sujud. Begitu masalah jumlah rakaat sholat tarawih. Adapun bacaannya ketika sholat tarawih, maka sama seperti jumlah rakaatnya, tidak ada penentuan, tidak ada batasan surat apa, berapa jumlahnya yang mesti dibaca ketika sholat tarawih. Akan tetapi lebih disunahkan jika kaum muslimin ketika sholat tarawih mengkhatamkan Al-Quran seluruhnya, 30 juz untuk sebulan, seluruh bulan, yaitu 30 hari atau 29 hari selama bulan Ramadan. Agar apa? Manusia, kaum muslimin mendengarkan Al-Quran seluruhnya ketika sholat tarawih. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhatamkan kalau bulan Ramadan bersama Jibril alaihi salam. Adapun sifatnya ketika membaca di sholat tarawih, maka disunnahkan mengeraskannya sebagaimana kesepakatan para ulama yang mana dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Setelah selesai kita membahas sholat tarawih, kita akan membahas masalah sholat witir. Sholat witir itu berasal dari dalam bahasa Arab, artinya itu al-adadul fardi. Maksudnya apa? Ganjil. Kenapa dinamakan sholat witir? Karena jumlah rakaatnya itu ganjil. Baik ditunaikan 1 rakaat, atau 3 rakaat, atau 5 rakaat, atau seterusnya. Akan tetapi jumlahnya ganjil. Makanya dinamakan dengan sholat witir. Poin yang pertama yang kita akan bahas, hukum sholat witir. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan seperti sholat tarawih. Kenapa bukan wajib? Karena ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru 'alal ba'ir. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir di atas onta. Hadis Bukhari dan Muslim. Ibnu Rajab menyimpulkan dari hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sholat witir tidak wajib. Karena apa? Kalau wajib, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunaikannya di atas onta. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk sholat witir secara berdiri. Maka hadis ini menunjukkan sholat ini adalah sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari. Poin berikutnya, kapan sholat witir itu ditunaikan? Sholat witir bisa ditunaikan ketika setelah sholat isya. Waktunya setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Dan itu mazhab mayoritas para ulama. Telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, min kullil lail,
qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar muttafaqun alaih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir baik di awalnya, di awal malam ataupun di pertengahan malam ataupun di akhir malam, dan witirnya selesai sampai waktu sahur. Waktu sahur itu sebelum fajar. Hadis Bukhari dan Muslim. Adapun yang paling utama ketika melaksanakan sholat witir, maka waktunya yang paling utama adalah di sepertiga akhir malam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Barang siapa yang yakin bisa bangun untuk melakukan sholat witir di akhir malam, maka melakukanlah witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail masyhuda wa dzalika afdal. Sesungguhnya salat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat dan itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya masalah jumlah rakaat salat witir. Salat witir bisa dilakukan 1 rakaat sebagaimana disebutkan oleh hadis Ibnu Umar dalam Bukhari dan Muslim, dan bisa pula dilakukan dengan 3 rakaat sebagaimana tercantum dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dan bisa pula dilakukan dengan 5 rakaat sebagaimana disebutkan oleh hadis Aisyah dalam riwayat Muslim, dan boleh pula dilakukan 7 rakaat sebagaimana diriwayatkan oleh diriwayatkan dalam hadis Aisyah dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Nasa'i. Dan yang terakhir dan paling akhir yang saya temui masalah jumlah rakaat witir itu 9 rakaat sebagaimana ada dalam hadis Aisyah di Sahih Muslim. Ada masalah penting cara melakukan sholat witir 3 rakaat. Kemudian saya akan jelaskan sholat witir dengan 7 rakaat. Yang 3 rakaat yang mana sebagian besar kaum muslimin melakukan sholat witir ketika bulan Ramadan adalah dengan 3 rakaat. Makanya insya Allah kita akan membahas lebih mendetail masalah bagaimana cara melakukan sholat witir 3 rakaat. Sholat witir secara dengan jumlah rakaat 3 itu ada 2 cara. Yang pertama, boleh dia melakukan sholat witir dengan 1 tasyahud. Jadi salamnya sekali saja. Sholat witir 3 rakaat langsung tanpa tasyahud kecuali tasyahud akhir. Dan di tasyahud akhir itulah dia salam. Dan itu cuma sekali, ya. 1 salam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusallimu fi raq'atay al-witri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salam di 2 rakaat witir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf dan sanadnya sahih. Yang kedua, cara yang kedua, dia melakukan sholat witir ini 2 rakaat salam, terus 1 rakaat salam. Jadi ada 2 salam.
sebagaimana disebutkan oleh hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal witri wasyaf'i bitaslimatin wa yusmi'unaha. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sangat kuat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan witir antara dua rakaat pertama dan yang terakhirnya itu satu rakaat dengan taslimah, dengan salam. Dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Dan ada catatan penting, sholat witir dengan 3 rakaat ini tidak boleh dilakukan seperti sholat maghrib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita sholat witir dengan 3 rakaat seperti sholat maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tutiru bi thalath, wa la tashabbahu bi sholatil maghrib." Janganlah kalian melakukan sholat witir 3 rakaat seperti sholat maghrib. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam sunannya dan Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa perawinya semuanya hafalannya kuat. Kemudian salat witir dengan 7 rakaat, bagaimana cara melakukannya? Ada 2 cara. Yang pertama, boleh dia bertasyahud awal di rakaat yang ke-6, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat witir dengan 7 rakaat, la yaq'udu illa fis sadisah. Beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-6. Tsumma yanhadu tsumma wala yusallim. Lalu beliau bangkit tapi tidak memberi salam. Fa yusalli sabi'ah tsumma yusallimu taslima. Lalu salat yang rakaat yang ke-7 lalu memberi salam. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dan boleh pula dia salat 7 rakaat tanpa tasyahud awal di rakaat yang ke-6, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, la yaq'udu illa fi akhirihinna. Beliau tidak duduk tasyahud kecuali di akhirnya. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, dan begitu pula disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Poin berikutnya, masalah bacaan ketika sholat witir. Maka seseorang apabila sholat witir dengan 3 rakaat disunahkan bacaannya yang mana disebutkan oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir dengan 3 rakaat. Yaqra'u fil ula bisabbihi isma rabbikal a'la. Beliau membaca di rakaat yang pertama itu dengan membaca surat Al-A'la. Wa fi tsaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun. Wa fi tsalitsah membaca qul huwallahu ahad. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan disahihkan isnadnya oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian doa ketika witir disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika witir itu ada doanya.
Jadi yang saya bahas di sini doa ketika masih salat witir. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uqsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Itu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat witir, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dan di mana kita membacanya, disebutkan dalam hadis itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya ketika sujud. Kalau kita lihat redaksi hadisnya, dibaca ketika witir, yaitu ketika sujud. Adapun bacaan yang dibaca ketika setelah selesai witir, maka disunnahkan bagi seseorang ketika selesai sholat witir membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali, dipanjangkan di akhirnya. Sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai ketika selesai sholat witir membaca apa? Subhanal Malikil Quddus, membaca bacaan Subhanal Malikil Quddus 3 marrat, 3 kali, yutilu fi akhirihinna. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bagaimana caranya di panjangan terakhirnya? Kalau kita lihat dari redaksi hadisnya, dan saya pernah mendengar Syekh Saleh Fauzan itu mencontohkan itu bacaannya Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, dipanjangkan di akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, apa hukum seseorang menjadikan sholat witir itu di akhir malamnya? Jadi dia tidak sholat sunnah di akhir ketika malam itu kecuali witir. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadikanlah akhir salatmu di malam hari adalah salat witir. Kenapa kita tidak menghukum bahwa wajib menjadikan salat witir itu di akhir, di salat yang terakhir ketika malam hari? Kenapa tidak menjadikan perintah ini sebagai kewajiban? Karena ada hadis lain, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang ada di Sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 13 rakaat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat, yusalli 8 rakaat, salat 8 rakaat, thumma yutir, lalu salat witir, yaitu 3 rakaat, thumma yusalli raka'ataini wa huwa jalis, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Di sini ada di Sahih Muslim dan dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, yaitu kitab yang mensyarah Sahih Muslim. As-shawab anna hataini rak'ataini, bahwa 2 rakaat ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah witirnya, libayani jawazis salati ba'dal witri, untuk menunjukkan bahwa dibolehkan salat setelah salat witir. Itu menunjukkan bahwa perintah yang ada di hadis yang pertama adalah menunjukkan sunnah. Wallahu a'lam bishawab.
Makanya barang siapa yang sudah sholat witir ingin melakukan sholat sunnah setelahnya, maka langsung saja sholat, terserah, tanpa membatalkan witirnya dengan sholat witir lagi. Karena apa? Bisa masuk ke dalam larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la witroni fil lailah. Tidak ada dua sholat witir dalam satu malam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Masalah sholat tarawih dan witir, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin ada pertanyaan. Apa bedanya saat tahajud? Bedanya saat tahajud dan tarawih? Perbedaan antara sholat tahajud dan sholat tarawih, bahwa kalau tahajud itu umum seperti qiyamul lail, akan tetapi kalau tarawih, istilah para ulama itu sholat malam yang dilakukan di malam-malam bulan Ramadan. Itu saja sebenarnya. Cuman ada yang lebih khusus lagi, bahwa sholat tahajud itu dilakukan setelah tidur. Dari mana kita mengambil dari kata tahajjada yatahajjadu. Maksudnya apa? Tajannaba anil hujud, yaitu jauh dari tidur, dilakukan setelah tidur malam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi, mungkin bisa mengangkat tangan atau dengan menulisnya di chat. Kalau mengangkat tangan, dari host akan menghidupkan mic-nya. Mungkin karena ada. Apakah boleh sholat witir setelah azan subuh? Sholat witir itu, kalau kita yang bahas tadi, waktunya adalah dari setelah sholat isya sampai sholat subuh. Itu sebelum sholat subuh, yaitu waktu sholat witir. Adapun kalau yang melakukan setelah sholat subuh, itu bukan menunaikan sholat witir, akan tetapi mengqadha sholat witir. Cuman kalau kita lihat dari hadis-hadis yang lain, ada hadis yang lain melarang seseorang sholat sunnah setelah sholat subuh. Oleh karenanya, alangkah baiknya apabila mau mengqadha sholat witir, maka mengqadhanya setelah keluar dari waktu-waktu terlarang, yaitu setelah terbitnya matahari. Cuman beda cara mengqadhanya, yaitu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu mengqadha qiyamul lail itu, misalkan Rasulullah ketika itu biasanya sholatnya itu 11. Ketika mengqadha, sebagaimana dicantumkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadits Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sholla bin nahar bintai asyrata rakaat. Sholatnya 12 rakaat. Digenapkan, bukan diwitirkan. Dan ini ada masalah yang sangat penting dan soalnya sungguh bagus sekali. Cuman ada para ulama yang lebih condong bahwa sholat witir itu tidak bisa diqadha. Dalilnya mana? Yang mana disebutkan oleh Ibnu Rajab, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila ketiduran dari sholat malam, yaitu termasuk yang sholat witir atau karena sakit, beliau itu sholatnya itu 12 rakaat. Telah berkata Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari, fadalla ala annahu kana yaqdi tahajjuda dunal witri, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan dari hadis itu mengqadha salat tahajudnya, bukan salat witirnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang ada lagi. Ketika ikut sholat tarawih berjamaah di masjid, pertengahan tarawih, ketika sholat tarawih berjamaah di masjid, pertengahan tarawih, qadarullah ada gangguan, namun kita ikut witir bersama imam. Bagaimana dengan sholat tarawih kita yang tidak sempurna? Bolehkah dilanjutkan di rumah? Tadi misalkan dari pertanyaan itu, sholat imam, sholat tarawih sama witirnya 11 rakaat. Misalkan ketika di rakaat yang keempat, orang ini keluar dari masjid, misalkan batal ya, atau karena gangguan yang lainnya, ketika balik ke masjidnya itu ternyata sudah selesai rakaat yang berikutnya, makanya dia tidak sempurna sholat tarawihnya, akan tetapi bisa sebagian sholat tarawih dan sholat witirnya. Silakan dia menyempurnakannya 11 rakaat di rumahnya, akan tetapi luput dari keutamaan yang telah saya sebutkan dari yang pertama, yaitu sholat bersama imam sampai selesai. Yang mana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang apabila sholat bersama imam sampai selesai, husiba lahu qiyamul lailah, maka dia luput dari pahala yang satu ini karena tidak sempurna mengikuti sholat tarawih bersama imam. Dan dibolehkan dia silakan sholat di rumah untuk menyempurnakan 11 atau 13 rakaat, tidak mengapa. Dan tadi poin yang penting, tidak usah membatalkan witirnya, langsung saja sholat 4 atau 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan berikutnya? Misalkan tarawih di tempat saya 8 rakaat, tetapi saya lambat datang dan hanya mendapatkan 6 rakaat. Apakah saya menyempurnakannya sendiri dengan menambah 2 rakaat lagi atau langsung ikut sholat witir? Tadi sudah dijelaskan bahwa dia silakan terserah mau sholat menyempurnakannya itu
Kalau bisa ikut witir bersama imam, setelah itu di rumah atau ketika di masjid itu khawatir sibuk ketika nyampe rumah, sholat 2 rakaat untuk menyempurnakannya. Silakan. Tadi sudah dijelaskan, baru tadi insya Allah bisa dipahami. Ada pertanyaan berikutnya? Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.